Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan silsilah Qawaidul Lughatil Arabiyyah atau mulakhas ya, silsilah mulakhas Qawaidul Lughatil Arabiyyah. Kita akan membaca, menerjemahkan dan mengi'rab kitab mulakhas. Ini adalah pertemuan yang keempat. Pada pertemuan yang ketiga kita telah membahas tentang al-jumlatu wa sibul jumlah, tentang kalimat dan yang menyerupai kalimat ya. Apa itu jumlah atau kalimat dan macam-macamnya kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu ya. Kemudian beliau melanjutkan, pengarang kitab mulakhas ini melanjutkan ya, bisa dilihat di layar di halaman 20. Ini cetakan yang lama ya. Beliau mengatakan malhudatan, catatan ya. Fima yali ta'rifun sari'un li ba'dil mustalahatil 'amati allati sayati dzikruha fi awalil kitabih. Taib. Setelah beliau selesai menjelaskan tentang pengertian jumlah, macam-macamnya dan sibul jumlah, ya, di sini beliau memberikan catatan. Beliau mengatakan fi mayali, berikut ini ta'rifun, pengertian sari'un, yang cepat atau ringkas itu ya, li ba'dil mustalahati, untuk sebagian istilah-istilah al-amati, yang umum, allati, yang sayati dzikruha, akan datang penjelasannya, penyebutannya, fi awalil kitabi, di awal kitab. Ilman bi annahu sayatimmu syarhuha bitafsili fi makaniha. Perlu diketahui bahwasannya penjelasannya akan datang, penjelasannya yang secara sempurna ya, atau ilman bi annahu sayatimu syarhuha, perlu diketahui bahwasannya akan sempurna penjelasannya, bitafsil, dengan terperinci, fi makaniha, pada tempatnya atau pada babnya masing-masing. Taib, ini dari sisi qiraah dan terjemahannya. Kemudian mari kita bersama-sama mengi'rabnya. Malhudatan ya, kenapa dibaca dengan nasab ya? Karena dia kita i'rab sebagai maf'ul mutlak ya, maf'ul mutlak. Ini bukan judul ya, bukan judul. Kalau dia judul, maka pada pertemuan lalu sudah kita ajarkan bahwasannya i'rabnya khabar ya, dengan mubtada yang makhdhuf.
Adapun ini maka dia di Arab sebagai maf'ul mutlak, ya, maf'ul mutlak. Kemudian fi itu huruf jar, ma ya, dia isim jatuh setelah huruf jar, maka si majrur i'rabnya fi mahali jarin. Kemudian yali fi'il mudhari' ya, marfu dengan dhamma muqaddarah, ya, dengan dhamma muqaddarah karena dia fi'il mu'tal akhir. Dia ini sebenarnya adalah lafib mafruk, ya, lafib mafruk. Kemudian ta'rifun ini fa'il, ya, atau pelaku dari yali, ya, marfu'un yang dirofa, wa alamatu raf'ihi dan tanda rofa'nya dhammah, li'annahu ismul mufrad, karena kan dia isim mufrad, ini masdar, ya. Kemudian sari'un ini na'at, ya, na'at untuk ta'rif, dia juga marfu dirofa dan tanda rofa'nya dhamma karena dia isim mufrad, ya. Kemudian li ini huruf jar, ba'di majrur, ya, ba'di majrur karena didahului huruf jar dengan kasrah. Wa huwa mudhaf dan dia juga sebagai mudhaf. Al mustalahati mudhafun ilaih, jatuh setelah ba'di, dan dia majrur dan tanda jarnya adalah kasrah karena dia adalah jamak muannas salim, jamak muannas salim. Kemudian al-amati na'at, ya, al-amati na'at untuk mustalahat, dia juga majrur dan tanda jarnya kasrah. Kemudian allati, allati ini isim mausul, allati isim mausul. Ini juga naat, ya, naat kedua. Kemudian sayati, sa di sini adalah huruf yang dia cuma masuk kepada fiil, bahkan merupakan salah satu ciri dari fiil. Kalau ada kata kemasukan sin atau saufa, maka kita pastikan dia adalah fiil, ya, kita pastikan dia adalah fiil. Ya'ti ini adalah fiil mudhari', ata ya'ti, ya, ya'ti. Ya'ti ini fiil mudhari', apa i'rabnya? Marfu'. Naam, dia di i'rab marfu' karena tidak ada amil yang menasabkan dan menjazmkan. Ingat, ya, hukum asal dari fi'il mudhari' itu di i'rab marfu' jika tidak ada amil yang menasabkan ataupun yang menjazmkan. Apa saja itu amil-amil yang menasabkan dan menjazmkan, insyaallah berjalannya pembahasan ini insyaallah kita akan jumpain. Atau antum yang sudah belajar kitab dasar seperti kitab mukhtarat, insyaallah sudah, ya. Apalagi yang di kelas bisahal, insyaallah sudah selesai. Baik, ya'ti fi'il mudhari' marfu' dengan dhamma muqaddarah, ya, karena dia fi'il mu'tal. Kemudian dzikruha, dzikru ini fa'il pelaku marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah, wa huwa mudhaf dan dia juga
sebagai mudhaf, ha-nya itu domir ha, ini ya, domir ha, ini domir jar muttasil, jar muttasil fi mahali jarin mudhafun ilaih, domir jar muttasil fi mahali jarin mudhafun ilaih. Kemudian fi ini harful jar awwali majrur dan tanda jarnya kasrah, dan juga dia sebagai mudhaf. Al-kitabi mudhafun ilaih, majrur dengan kasrah karena dia isim mufrad. Kemudian ilman ini juga kita i'rab sebagai maf'ul mutlak, ya, maf'ul mutlak. Jadi kalau ada isim yang dibaca dengan nasab tiba-tiba ini ya, di depan, di awal, ya, di i'rab sebagai maf'ul mutlak saja. Insyaallah nanti ada dalam kitab ini. Bi annahu, bi ini huruf jar, anna ini ada watu adatun, dia amil yang menasabkan mubtada menjadi isimnya dan merupakan khobarnya, ya, itu fungsi anna. Kemudian hu di sini annahu, maka hu di sini i'rabnya adalah isimnya anna, fi mahali nasbin. Sama dengan yang disayati, apa tadi? Dia adalah huruf yang masuk kepada fiil yang maknanya akan, ya, dan ini termasuk ciri-ciri fiil jika kemasukan huruf sin atau saufa. Yatimmu, tamma yatimmu, fi'il mudhari' marfu dengan dhammah karena tidak didahului oleh amil yang menasabkan ataupun menjazmkan. Sarhuha, sarhu ini fa'il, pelaku dari fi'il yatimmu, ya, setiap ada, ingat ya, setiap ada fi'il maka kita harus berusaha cari fa'il. Kalau dia fi'ilnya mabni lil ma'lum, kalau fi'ilnya mabni lil majhul, maka kita harus mencari naibul fa'il. Jadi sarhu di sini adalah fa'il, pelaku dari kata kerja yatimmu, ya, sarhu fa'ilun marfu'un bi dhammah, ya, fa'il marfu' dengan dhammah. Dia juga sebagai mudhaf, hanya mudhafun ilaih fi mahali jarin, hanya mudhafun ilaih fi mahali jarin. Kemudian kita mundur sebentar, di sini tadi annahu, ini hu-nya adalah isimnya anna, ya, kalau ada isimnya anna maka harus ada khobarnya anna. Mana khobarnya anna? Maka khobarnya anna ini berupa jumlah fi'liyah, sayatimmu sarhuha. Ini semuanya kita i'rab fi mahali raf'in khobar anna, fi mahali raf'in khobar anna. Taib. Kemudian bi harful jar tafsili majrur bil kasrati, tanda jarnya kasrah karena dia isim mufrad. Fi ini huruf jar lagi, maka ni majrur, ya, dengan kasrah. Kemudian dia juga mudhaf, hanya mudhafun ilai fi mahali jarin, dia domir jar muttasil, domir yang bersambung dengan isim, maka dia termasuk domir jar muttasil. Taib. Jadi ini catatan untuk tambahan dari pembahasan yang lalu. Kemudian, ya, beliau menjelaskan ini yang tadi sebagaimana beliau katakan al-mustalahat al-ammah, ya, istilah-istilah yang umum, ya. Jadi ini istilah-istilah yang umum nanti akan sering kita jumpai atau dengar, ya. Bahkan udah dari awal dari pembahasan kita ini mungkin sudah beberapa kali Anda sebutkan istilah ini. Taib. Yang pertama, al-awwalu al-ismun nakiratu. Al-ismun nakiratu.
huwa ma dalla ala ghairi muayyanin. Huwa ma dalla ala ghairi muayyanin. Isim nakirah adalah dia yang menunjukkan kepada sesuatu yang belum jelas, ya, sesuatu yang belum jelas. Ai ala ismin sya'id dilalati, ya, maksudnya yang belum jelas ini dia menunjukkan kepada suatu isim yang sangat luas sekali penunjukannya, ya, penjelasannya. Jadi ini isim nakirah, ya, seperti misalnya mislu rojulun, ya, rojulun. Rojulun ini artinya apa? Laki-laki, seorang laki-laki. Kita katakan rojulun ini isim nakirah, dia belum jelas. Kenapa belum jelas? Karena di dunia ini, ya, di alam semesta ini, di bumi ini, tuh banyak sekali seorang lelaki, ya, yang mana satu laki-laki yang diinginkan. Nah, ini belum jelas, makanya dia dikatakan isim nakirah. Jadi itu ya maksudnya isim nakirah. Udah paham ya? Kemudian yang kedua asadun. Asadun, singa, ya. Di dunia ini juga banyak singa. Singa yang mana belum dipastikan. Kemudian madinatun, kota. Nah, begitu juga kota. Banyak sekali kota di dunia ini. Nahrun, sungai, ya, banyak sekali sungai-sungai. Ila akhirih dan seterusnya. Jadi ini isim nakirah. Jadi belum jelas. Seperti kita katakan juga kitabun, ya, sebuah kitab. Itu juga belum jelas. Karena di dunia ini banyak sekali yang namanya kitab atau buku. Nah, itu yang dimaksud dengan ghairi muayyanin, yang belum jelas, isim nakirah. Jadi kita i'rab ya. Insyaallah mungkin antum yang mengikutin dari awal sudah bisa menebak ya i'rab-i'rabnya ini, karena susunannya hampir sama saja dengan yang telah lalu. Al-ismu ini apa? Mubtada marfu'un wa alamatu rafihi dhamma. Li'annahu ismul mufrad, karena dia isim mufrad. Kenapa kita katakan dia mubtada? Sekali lagi dia karena isim ma'rifat yang jatuh di awal kalimat. Kemudian an-nakiratu ini kalau kita lihat dari susunannya, ini ma'rifat juga, kemudian sini ma'rifat, mufrad, mufrad, ya, maka kita i'rab dia sebagai na'at, ya. An-nakiratu dia na'at marfu dengan dhamma karena dia isim mufrad juga. Ini mubtada, ini na'at. Mana khobarnya? Khobarnya ini huwa ma. Nah, itu huwa di sini kita i'rab, i'rabnya adalah mubtada, ya, i'rabnya mubtada fi mahali raf'in. Ma khobar, ya, ma-nya khobar fi mahali raf'in juga. Jadi jumlah ismiyah dari mubtada dan khobar huwa dan ma ini fi mahali raf'in khobar. Khobar untuk al-ismu. Dalla, ya, dalla ini fi'il madhi mabni alal fathi, yang dimabnikan dengan fathah, li'annahu lam yattasil bihi syai'un, karena dia tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Kemudian ala huruf jar, ghairi majrur karena didahului huruf jar, dia juga mudhaf, muayyanin mudhafun ilai majrur dengan kasrah. Ai ini huruf tafsiriyah, ya. Ala harful jarri
ismin majrur karena didahului huruf jar dan tanda jarnya kasrah karena dia isim mufrad. Sa'id dilalati, sa'i naat dari isim, dia majrur tanda jarnya kasrah dan juga dia mudhaf. Ad-dilalati atau dalalati sama ya, boleh dua-duanya, dia mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih majrur yang dijar dengan kasrah. Mislu ini mudhaf marfu dengan dhamma. Rajulun mudhafun ilaih ya, i'rabul mahki. Takdirnya sini ada kalimat ya. Walaupun kita baca rajulun tapi sebenarnya kedudukannya dia itu majrur ya, jadi bisa kita katakan rajulun ini apa namanya, marfu'un lafdhan majrurun mahalan. Secara lafaz dia dibaca marfu ya dhamma, tapi secara kedudukan sebenarnya dia adalah majrur karena dia sebagai mudhafun ilaih. Begitu juga asadun, madinatun, nahrun ila akhirih. Taib. Ini isim nakirah. Kemudian yang kedua ya, lawan dari isim nakirah maka adalah isim ma'rifat. Ya, kalau isim nakirah itu artinya belum jelas, maka isim ma'rifat ini sudah jelas zatnya. Ya, sudah jelas zatnya. Karena itu beliau mengatakan di sini al-ismu al-ma'rifatu huwa ma dalla ala muayyanin bidzatihi. Dia yang menunjukkan atas sesuatu yang jelas zatnya, sesuatu yang jelas zatnya. Baik, ini kita i'rab sekarang sama ya, hampir sama dengan yang di atas, al-ismu nakira, al-ismu al-ma'rifat ya. Jadi al-ismu di sini apa? Mubtada, al-ma'rifatu khabar. Al-ma'rifatu ini na'at, afwan ya. Al-ma'rifatu dia na'at sama dengan yang an-nakiratu. Kemudian khobarnya al-ismu mana? Huwa ma. Huwa sini mubtada, ma-nya khobar. Gabungan mubtada dan khobar fi mahalli raf'in, khobar untuk isim. Khobar untuk isim. Dalla sama dengan sini, dalla dia fi'il madhi mabni alal fathi, yang dimabnikan dengan fathah karena tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Ala huruf jar, muayyanin majrur karena didahului huruf jar ya, wa alamatu jarhi kasrah. Bi harful jar, dzati majrur karena didahului huruf jar dan dia juga sebagai mudhaf. Hinya mudhafun ilaihi fi mahali jarrin. Wa min anwa'il ma'rifati, dan di antara jenis-jenis isi ma'rifat, dan di antara jenis-jenis isi ma'rifat yang pertama ad-dhamiru, dhamir yakni kata ganti. Mislu ana, anta, huwa ya. Atau kita baca dengan secara urut agar mudah menghafalnya dari atas ke bawah, dari orang ketiga, orang kedua, orang satu, atau dari satu, dua, tiga juga salah. Tapi paling mudah dari orang ketiga. Ya, karena nanti ini akan berhubungan dengan apa namanya tasrif fiil, ya, tasrif istilahi atau tasrif lugawinya. Agar memudahkan maka kita susun dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Ya, urutan ini ya kalau bisa jangan dirubah-rubah. Ya, agar mudah kita mempelajari dhamir. Kemudian nanti tasrifnya baik tasrif istilahi atau tasrif lugawi dari fiil, maka kita gunakan ya susunan dhamirnya seperti ini. Ya, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Ada 14. Baik. Ini salah satu
Yang pertama dari jenis isim ma'rifat. Jadi semua dhamir atau kata ganti itu adalah isim ma'rifat. Kemudian yang kedua al-alamu, nama, baik nama orang ataupun nama tempat. Mislu, contohnya Muhammadun al-Qahiratu. Ya, Muhammad ini nama orang, ya, namanya Muhammad. Ya, al-Qahiratu, ya, kota Kairo. Tayyib. Kemudian yang ketiga ismul isyarati. Ismul isyarati, isim isyarah atau kata tunjuk. Ya, mislu hadza haula'i. Ya. Ya, kalau di muhtarat itu disusun dengan rapi sudah ya. Hadza, hadzani, haula'i. Hadhihi, hatani, haula'i. Ini untuk lil qarib, isim isyarah atau kata tunjuk yang menunjukkan tempat yang dekat. Hadza, ini. Kalau hadza ini untuk muzakkar, hadhihi untuk muannasnya. Jadi dalam bahasa Arab kata tunjuk untuk isim muzakkar dan isim muannas itu dibedakan. Ya, inilah spesialnya bahasa Arab. Ya, spesialnya bahasa Arab, dibedakan muzakkar dan muannasnya, tidak dicampur baur. Adapun isim isyarah yang jauh, lil ba'id, ismul isyaratu lil ba'id, ya, seperti dzalika, dzanika, ulaika. Ini untuk muzakkar, artinya itu. Ya, semua artinya itu. Kemudian untuk yang muannasnya tilka, tanika, ulaika atau ulaika. Ya. Tilka, tanika, ulaika. Baik. Itu isim isyarah. Dan isim isyarah ini dia termasuk isim yang ma'rifat. Baik. Dan ini sangat penting ya, kita mengetahui isim nakiro dan isim ma'rifat, ya, karena fungsinya sangat banyak sekali. Di antaranya ya ketika nanti kita masuk ke dalam pembahasan mubtada, karena salah satu ciri isim itu boleh dijadikan mubtada kalau dia ma'rifat. Nah, maka ini penting. Baik. Kemudian selanjutnya yang keempat di antara jenis isim ma'rifat adalah al-ismu al-mausulu, isim mausul, ya, yang artinya yang. Mislu alladzi, alladzina, ya, dan seterusnya. Jadi alladzi ini untuk yang mudzakkar, dan seperti kalau di mutarat ini juga disusun dengan bagus ya. Ya, karena ini tadi beliau mengatakan apa? Kan di atasnya ini beliau mengatakan ta'rifun syari'un, pengertian secara ringkas saja, cepat saja. Nanti insyaallah akan diperinci di tempatnya masing-masing. Jadi alladzi, ada juga yang allati, alladzi mudzakkar, allati untuk muannas. Alladzina ini jamak, isim mausul yang menunjukkan jamak untuk mudzakkar, sedangkan untuk yang muannas allai atau allati. Nah, insyaallah nanti diperinci ya. Kemudian al-mu'arrab bil al, isim yang dimakrifatkan dengan alif lam. Contoh ini ar-rajulu. Kalau tadi rajulun, ya rajulun dengan domatain itu termasuk isim nakirah, kemudian dikasih alif lam, maka dia berubah menjadi isim ma'rifat. Asadun itu nakirah, dikasih alif lam menjadi al-asadu, ya doma biasa, dia menjadi ma'rifat. Al-madinatu, an-nahru, ila akhirih. Kemudian yang selanjutnya al-mudhafu ilal mu'arrab bil al, isim nakirah yang dimudhofkan, disandarkan kepada isim yang dima'rifatkan dengan alif lam. Ya, contohnya ini kitabut thalibi, kitabut
talibi. Jadi asalnya ini kitabut talibi ini adalah kitabun kemudian ketemu dengan at-talibu. Kitabunnya disandarkan menjadi mudhaf ilaih. Kitabut talibi itu bacanya. Ya. Jadi kitabun ini nakirah, tapi ketika dia disandarkan kepada isim yang ma'rifat yang ada alif lamnya, maka dia menjadi ma'rifat. Kitabut talibin jadi satu kesatuan, buku seorang murid laki-laki. Kemudian surul hadiqati, surul hadiqati ini juga ya sama dengan yang sebelumnya, isim nakira ketemu dengan isim ma'rifat, maka dia menjadi ma'rifat. Ini asalnya adalah surun dan al-hadiqatu, kemudian disambungkan, sandarkan satu sama lain, di depannya mudhaf, di belakangnya mudhafun ilaih, menjadi surul hadiqati. Ya. Surun yang awalnya domatain menjadi suru, al-hadiqatu yang awalnya dhamma menjadi kasrah, al-hadiqati, karena dia sebagai mudhafun ilaih, artinya pagar kebun. Kemudian isim ma'rifat yang selanjutnya al-munada al-maqsudu ta'yinuhu. Al-munada al-maqsudu ta'yinuhu. Untuk penjelasan munada ini ada 5 sebenarnya, macam-macam munada. Tapi yang dia ma'rifat ini saja. Dan juga ada satu lagi, akan tapi ini beliau cuma menyebutkan satu saja karena memang ini ringkasan ya. Nanti insyaallah akan ada perinciannya di tempatnya, di babnya masing.